Amin ya Rabbi ya alamin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, siapa hari ini yang tidak hadir? Salwa. Kenapa Salwa? Sakit. Baik, Salwa sakit. Kemudian siapa lagi? Ranti. Kenapa Ranti? Ranti sakit. Baik ya. Kita doakan semoga teman kalian yang sedang sakit diberi kesembuhan sehingga bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke? Oke anak-anak, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, ya, tentunya kalian harus tahu dulu apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah tentang teks narasi imajinasi. Tujuannya di sini, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah, nah kalian nanti setelah membaca teks narasi imajinasi, kalian menentukan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam teks. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian menceritakan kembali melalui tulisan teks narasi yang sudah dibaca. Nah, di sini sebelum kepada inti pembelajaran, Bapak memiliki dua gulung kertas, di mana isinya adalah tentang kalimat imajinasi. Baik, siapa yang mau mencoba? Oke, silakan. Di sini saja buat kalimat dengan menggunakan kalimat imajinasi ya. Seandainya saya punya kekuatan super. Silakan buat kalimat dengan kalimat yang Anda pilih. Seandainya saya punya kekuatan super, saya ingin mengendalikan cuaca di sekitar saya. Oke, saya ingin mengendalikan cuaca di sekitar saya ya. Mungkin sekarang sedang hujan, jadi kendalikan jadi kemarau, gitu. Iya, ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian. Tapi sebelum itu, Bapak mohon izin boleh membuka masker ya, supaya menjelaskannya lebih jelas ya, tidak terhalang. Oke. Di sini tadi kalian sudah cuci tangan? Sudah. Sudah dicek suhu juga? Sudah. Suhunya berapa, aman? Aman. Alhamdulillah ya. Kemudian sudah divaksin juga? Sudah. Ya, alhamdulillah. Semuanya di sini sudah divaksin, tapi tetap meskipun kita sudah divaksin, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, minimal menggunakan masker dan mencuci tangan. Baik, kita lanjut saja ke sini. Nah, di sini ada pengertian, ya. Nah, terlihat? Silakan BBI. Narasi merupakan pemisahan suatu cerita atau kejadian atau kisah. Sementara itu, cerita imajinasi atau cerita fantasi adalah tuturan atau gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya hayal, atau pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Nah, itu kan daya hayal, daya pikir ya, yang dituangkan dalam bentuk karangan atau cerita. Tepat sekali. Baik, kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Nah, gambar yang ada sayapnya, ya, peri. Kalau di dalam dunia dongeng itu peri. Baik. Nah, ciri-ciri umum teks narasi imajinasi. Nah, teks imajinasi itu memiliki ciri-ciri dengan atau yang membedakan dengan teks-teks yang lainnya. Apa saja ciri-cirinya? Kita lihat. Yang pertama, apa? Cerita imajinasi itu mengandung keajaiban, keanehan, kelulusan. Cerita imajinasi memiliki ide cerita, tentunya ya. Setiap cerita itu memiliki ide ceritanya. Kalau tidak ada ide cerita, maka cerita tidak akan terbentuk. Baik, kita lanjut. Cerita imajinasi apa? Mengandung latar lintas ruang dan waktu. Baik, ini ciri-ciri umum teks narasi. Kita lanjut. Cerita imajinasi menggunakan bahasa kreatif, ekspresi, dan dalam percakapan sehari-hari. Ceritanya menggunakan bahasa variatif, kemudian ekspresif dan ragam percakapan sehari-hari. Nah, kita lanjutkan.
kita lihat apa saja strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Apa itu orientasi? Pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya. Ya, nanti kita jelaskan. Kemudian orientasi ada yang disebut dengan komunikasi. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan resolusi. Baik. Nah, seperti itu. Jadi orientasi itu pengenalan atau pendahuluan. Komplikasi itu mulai ada dalam permasalahan, mulai timbulnya permasalahan di dalam sebuah cerita. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah resolusi. Resolusi, tahu solusi? Ketika ada masalah berarti ada solusi. Nah, di cerita juga sama. Setelah ada masalah pasti ada solusi. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini kita mulai masuk kepada teknis menceritakan kembali teks imajinasi yang dibaca. Nah, ada cara langkah-langkah menceritakan kembali cerita narasi. Yang pertama yaitu membaca cerita imajinasi dengan sesama, ya. Nah, jadi nanti Bapak akan kasihkan kepada kalian teksnya, kalian baca secara seksama, ya. Kemudian nanti kalian rangkai peristiwanya itu apa saja, ya. Nah, yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Setelah membaca, kemudian menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita imajinasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. baik, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita imajinasi dengan kalimat sendiri. Kemudian yang selanjutnya, Peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dikembangkan sesuai dengan urutan isi serta fantasi. baik, peristiwa-peristiwanya dikembangkan sesuai dengan urutan ceritanya. Nah, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, ya. Kalau begitu, di sini Bapak memiliki sebuah cerita. Kalian duduknya sudah berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu, di sini Bapak memiliki 3 buah cerita. Nanti silakan. Peristiwanya itu apa yang terjadi di dalam cerita, kemudian siapa tokohnya, waktunya kapan, kejadiannya seperti apa, silakan. Misalnya peristiwa 1 apa, tuliskan. Peristiwa keduanya apa, silakan tuliskan. Nanti setelah semua peristiwa dirasa oleh kalian sudah ada, cukup, nah baru nanti kalian kembangkan menjadi sebuah teks cerita. Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan tinggal kalian presentasikan di depan kelas. Silakan kelompok mana dulu yang mau maju? Baik, kelompok 1 silakan di depan saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan ulang cerita imajinasi yang berjudul Elisa beserta 3 butir jagung emas. Ada seorang anak, ibu beserta adiknya yang tinggal di sebuah bukit yang tua. Yang menjadi tulang punggung keluarganya hanyalah ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia. Setelah itu, Alisa tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek tua. Ia menawarkan kakek tua tersebut untuk bisa mengantarkannya. Tetapi si kakek tersebut menolaknya. Justru si kakek tersebut memberikan sebuah kain kepada Alisa yang isinya adalah hanyalah 3 butir jagung dan menyuruhnya untuk menanam biji jagung tersebut. Dan ketika Alisa akan memasak jagung tersebut, Alisa terkejut karena jagung tersebut adalah sebuah jagung emas.
lebih banyak lagi ceritanya, lebih lebih variatif lagi. Mungkin itu akan lebih bagus. Tapi insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya dicoba dikembangkan kembali ceritanya. Baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini, siapa di sini yang mau mencoba menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa, Cu? Oke, baik, silakan. Menurut saya, pengertian representasi adalah pengalaman penulis yang dituangkan dalam bentuk karangan cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi sang penulis. Baik, tadi untuk kesimpulannya, jadi teks imajinasi ini adalah teks hasil rekaan atau imajinasi karangan seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah karangan, ya, sehingga menjadikan sebuah cerita. Nah, cerita ini bermanfaat selain untuk mengasah kemampuan imajinasi, juga sebagai sarana hiburan bagi si pembacanya, ya. Itulah salah satu manfaatnya. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.